Yang terhormat Mas Menteri Nadiem Makarim, kurun 15 tahun mengabdi untuk negeri, berjuang keras mencerdaskan anak bangsa. Tak kenal lelah, kadang sampai harus mengorbankan waktu bersama keluarga demi anak didiknya. Berderet prestasi diperoleh, walau mungkin keberadaannya hanya dipandang sebelah mata. Sampai akhirnya sakit penggumpalan darah di otak kecil itu pun menyerang. Tahukah Mas Menteri, gaji yang hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari harus disisihkan untuk berobat dan menebus obat yang tidak tercover oleh BPJS. Dengan kondisi seperti itu, tak pantang dan tetap untuk terus berjuang mencerdaskan anak bangsa, membimbing generasi muda berkarakter dan dapat bermakna di masa depan. Mencari penghasilan sampingan juga dilalui untuk menutup kebutuhan hidup. Namun, jiwa seorang guru tetap melekat di hati. Tak pernah rela melihat anak didik tidak sempurna mendapatkan haknya dalam belajar. Tahun ini, Mas Menteri memberikan secercah harapan di program PPPK untuk memberikan harapan kehidupan yang lebih layak. Tetapi, tahukah Mas Menteri, soal yang Mas Menteri berikan tak sebanding dengan praktek pengabdian berpuluh tahun dan usia yang mulai senja. Senin 13 September 2021, berangkat dari rumah dengan penuh perjuangan. Zikir dan doa terlafal tanpa putus. Sampai di tempat ujian, bingung harus bagaimana. Ruangan ujian ada di lantai 2 dengan anak tangga yang lumayan tinggi. Terdiam dan terpaku. Bagaimana mungkin dengan kondisi saya yang berdiri bertopang tongkat dengan otak yang sakit harus melangkah menuju lantai 2 ke ruang ujian. Dibantu seorang teman dan beberapa panitia, saya berjuang menaklukkan anak tangga agar bisa sampai ke lantai 2. Di ruang ujian, di hadapan monitor dengan berderet soal teoritis yang membuat otak kiri terasa kram. Dengan izin pengawas ruang untuk diperbolehkan membawa air minum dan oksigen hanya demi mampu bertahan
sampai batas waktu ujian selesai. Dan waktu ujian pun selesai. Masih menahan sakit di kepala dan menutupinya dengan senyum mengambang setelah melihat hasil passing grade di layar monitor. Sungguh miris. Perjuangan berpuluh tahun mencetak generasi bangsa yang cerdas dan bermakna. Sampai mereka sipil, aparat negara, bahkan ada juga yang mengikuti jejak kami sebagai guru. Dan kami hanya demi sebuah pengakuan, kami harus berjuang dengan teoritis di soal ujian seleksi PPPK. Kami mungkin tak secerdas Mas Menteri yang mahir teori dan teknologi, tetapi kami telah berusaha dan berjuang untuk menjadikan anak didik kami seorang ahli sekelas Mas Menteri. Apakah sedikit saja tak terketuk pintu hati Mas Menteri untuk menganggap kami ada? Masa di penghujung usia kami, sudilah kiranya Mas Menteri memberi secercah harapan indah untuk kehidupan masa tua kami. Jika dengan kebijakan yang seperti ini tak dapat mengangkat derajat kami hanya berharap doa dari anak didik kami yang tulus sebagai ungkapan balas budi kepada kami yang telah mengantarkan mereka menjadi insan yang bermakna, dapat menjadi bekal kami kelak di surga. September, Hana Widiawati, peserta ujian PPPK Kabupaten Pati.